Setiap proses yang terjadi itu selalu mempunyai makna, selalu mempunyai tujuan yang Tuhan kehendaki untuk kita menuju ke tujuan tersebut. Terkadang mungkin Tuhan memberi satu petunjuk dengan cara yang membuat kita ini tidak nyaman. Seolah-olah comfort zone kita, zona nyaman kita terusik, dan kita harus melangkah keluar dari comfort zone kita, dari zona nyaman kita. Tetapi ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang luar biasa di balik keadaan yang mungkin yang tidak mengenakan tersebut. Sebagai contoh, Abram ketika dipanggil Tuhan, dia harus keluar dari lingkungan keluarganya. Padahal dia kehidupannya sudah begitu enak. Pada zamannya dikatakan Abram itu berasal dari keluarga yang kaya raya. Dan kemudian dia diutus Tuhan, dipanggil dan diutus Tuhan untuk pergi keluar mengembara yang tujuannya belum ditentukan, yang mana Tuhan akan menentukannya di dalam proses perjalanan yang dia akan jalani. Jadi ketika dia akan melangkah, itu belum tahu tujuan akhirnya itu mau kemana. Tapi dia menuruti, Abram menuruti dan melakukannya. Dan Tuhan memimpin dia, dan bahkan Tuhan di dalam perjalanannya dia ini, Tuhan memberkati dia. Dia mengalami kelimpahan kehidupan. Dan bahkan dia disebut menjadi bapa segala bangsa, karena dia pada akhirnya dia disebut Tuhan menjadi seorang yang daripadanya lah keturunan seluruh bangsa-bangsa itu. Maka dia disebut bapa segala bangsa. Saya percaya bahwa banyak situasi yang akan terjadi, dan kita mungkin tidak selalu bisa melihat situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita ini sebagai situasi yang mengenakan. Tetapi saya berharap bahwa kita semua seperti Abram selalu memandang kepada Tuhan, selalu mengarahkan hati kepada Tuhan, taat kepada apa yang Dia katakan, dan melangkah langkah demi langkah. Dan seiring perjalanannya kita melangkah, kita akan mendengarkan tuntunannya lagi, dan kita melangkah lagi, berjalan lagi, dan kita akan mendengar lagi tuntunannya lagi, dan terus menerus sampai kita akhirnya kita mengerti, oh maksud Tuhan ini, oh maksud Tuhan ini. Inilah yang biasanya yang Tuhan kerjakan. Tuhan tidak pernah selalu menginginkan kita menerima segala situasi itu beres dengan instan. Dia selalu ingin kita ini belajar untuk menyikapinya, belajar untuk kita ini mengerti apa yang harus kita lakukan, apa firman Tuhan yang katakan ketika situasi yang mungkin tidak mengenakan itu terjadi, apa yang harus kita lakukan, decision, keputusan yang harus kita buat apa, apakah kita tetap setia ataukah kita tidak setia. Yang jelas Tuhan tidak pernah memberi satu ujian atau cobaan yang melampaui dari kekuatan kita. Dia selalu melengkapi kita, Dia selalu memberi kita kekuatan, kita selalu ada di dalam kasih karunia-Nya. Saya berharap kita semua tetap setia di dalam melakukan apa yang Tuhan katakan. Saya percaya bahwa setiap kita sudah Tuhan nyatakan sesuatu di hati, asal kita mau diam dan mendengarkan apa yang Dia katakan. Maka saya berharap kita semua taat apa yang Dia sudah katakan di dalam hati kita. Dan jika ada yang belum tahu apa yang Dia katakan di dalam hati, saya memberi tips kepada kita semua yang belum tahu, untuk kita bisa tenang, untuk kita bisa mengambil waktu untuk lebih banyak bersekutu bersama dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan berbicara sesuatu ke dalam hati kita, dan kita akan mengerti, oh inilah yang dimaksud Tuhan yang harus saya kerjakan. Dan saya percaya bahwa seperti Abram yang kemudian disebut Abraham, kita akan memulai dari situasi yang mungkin
kita harus keluar dari comfort zone, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Tetapi asal kita setia, walaupun dalam ketidaksempurnaan kita masih berusaha belajar untuk taat, tapi kita terus berusaha maju, kita terus berusaha untuk melangkah, Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti membimbing kita. Dan seperti Abraham juga yang kemudian menjadi Abraham, kita pun juga akan mengalami penggenapan dari janji-janji Tuhan. Saya percaya itu, dan saya berharap kita semua meletakkan iman kita semua kepada Dia, karena itulah yang benar yang harus kita lakukan. Dan lihat, Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kita, dan kita akan melihatnya dan mengucap syukur bahwa Dia sungguh Tuhan kita yang baik. Tuhan Yesus memberkati.